Halo semuanya, berikut merupakan penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi seimbang pada ibu hamil yaitu ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan janinnya. Manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janinnya. Kemudian yang kedua mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang terakhir yaitu ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Nah, kemudian ada pesan-pesan gizi seimbang. Yang pertama, rajin mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam berlebihan. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. Dan yang terakhir, hindari mengkonsumsi kopi-kopian. Pada setiap tahap kehamilan seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat gizi yang berbeda. Pada trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia 1-3 bulan, adalah masa penyuplaian tubuh ibu terhadap awal kehamilan. Nah, pada tahap ini biasanya mengalami mual, muntah-muntah, dan tidak selera makan, sehingga asupan makanan perlu diatur. Makanan sebaiknya diberikan dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensi pemberian yang lebih sering. Kemudian memasuki trimester kedua, janin mulai membesar dari sebelumnya. Karena pada tahap ini, ibu mulai menyimpan lemak dan zat gizi lainnya untuk cadangan sebagai bahan pembentuk ASI nantinya. Kemudian memasuki trimester ketiga, usia mencapai 7-9 bulan, dibutuhkannya vitamin dan mineral untuk kesehatan dan pertumbuhan otak bagi janin. Nah, apa saja sih bahan makanan yang perlu dibatasi? Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan, karena biasanya mengandung bahan makanan tambahan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang, karena pada bahan tersebut mengandung kuman yang berbahaya. Yang ketiga, memanasi kopi dan coklat, karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah bagi ibu hamil. Yang keempat, membatasi makanan minuman yang mengandung gula. Yang kelima, membatasi makanan yang mendapatkan gas karena dapat menyebabkan nyeri pada ulu hati ibu hamil. Yang keenam, membatasi minuman soft drink. Berikut zat gizi yang diperlukan bagi ibu hamil. Yang pertama, asam folat bisa didapatkan dari sayuran berdaun hijau, tempe, atau kacang-kacangan. Yang kedua, asam lemak tak jenuh bisa didapatkan dari ikan laut, ikan tenggiri, ikan tongkol. Yang ketiga, vitamin B12 bisa didapatkan dari hasil ternak dan hasil olahannya, semisal telur, daging ayam, keju, dan susu. Yang keempat, ada vitamin D bisa didapatkan dari ikan salmon dan susu. Yang kelima, vitamin A bisa didapatkan dari daging ayam, telur bebek, wortel, dan buah-buahan yang berwarna kuning dan merah. Yang keenam, ada kalsium bisa didapatkan dari yogurt, bayam, roti gandum. Yang ketujuh, zat gizi bisa didapatkan dari sayuran hijau, daging sapi, hati sapi. Kemudian yang ke-8, vitamin B6 bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati, dan gandum. Yang ke-9 ada serat, bisa didapatkan dari buah-buahan. Yang ke-10 ada vitamin C, bisa didapatkan dari nanas, pepaya, jamur, tomat. Yang ke-11 ada zinc atau seng, bisa didapatkan dari kacang-kacangan, ati sapi, telur, dan daging sapi. Yang ke-12 ada yodium, bisa didapatkan dari garam dapur, ikan laut, dan udang segar. Nah, dampak dari tidak terpenuhnya gizi seimbang pada ibu hamil yaitu mengalami resiko seperti anemia, pendarahan, berat badan tidak tumbuh secara normal, sedangkan pada janinnya menimbulkan keguguran, cacat bawaan, dan mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah. Sekian penyuluhan gizi seimbang ibu hamil yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.